semua, kami kelompok 3 kelas 85. Di sini kami akan menjelaskan pendapat kami masing-masing mengenai pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat. Nah, selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Cecilia Dimar Bersemiring. Saya di kelompok 3 kelas 85. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai pengaruh media sosial ini terhadap perubahan sosial masyarakat. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan media sosial. Ternyata media sosial ini mempunyai pengaruh terhadap masyarakat seperti perubahan etika, norma yang ada, dan juga perubahan budaya. Nah, jadi sebelum kita membahas luas mengenai media sosial, ada baiknya kita mengetahui apa itu media sosial. Nah, jadi media sosial itu adalah sebuah media online dengan penggunanya yang dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan juga menciptakan wiki, forum, blog, dan juga media virtual. Nah, jadi pada saat ini masyarakat sangat sering menggunakan blog, wiki, dan juga jejaring sosial. Nah, jadi media sosial ini dimulai pada era 70-an. Nah, yaitu terciptanya papan buletin yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain melalui surat elektronik. Nah, dari situ mulailah berkembangnya media sosial ini, sehingga pada tahun 2003 terciptalah media sosial dengan berbagai karakter seperti Twitter, Facebook, Google, dan masih banyak lainnya. Nah, di kalangan remaja, semakin sering orang itu memposting kegiatannya di media sosial, maka orang itu dapat disebut sebagai orang yang gaul. Nah, bagi orang yang tidak mempunyai media sosial, sangat sering disebut sebagai orang yang kuno atau orang yang ketinggalan jauh. Nah, sebenarnya media sosial ini dapat membuat kita candu, sehingga bahkan banyak sekali orang yang tidak terlepas dari handphonenya selama 24 jam akibat media sosial ini. Pesatnya perkembangan media sosial ini dikarenakan bahwa kita menggunakan media sosial itu dapat dengan mudah. Jika kita menggunakan media tradisional itu pasti membutuhkan tenaga yang berat ataupun modal yang banyak. Pada saat ini dapat kita lihat bahwa banyak sekali pengguna media sosial dengan mudah berkomentar tanpa berkhawatir. Mengapa? Karena di media sosial itu sangat mudah untuk memalsukan jati diri. Adapun referensi saya selama menggunakan media sosial ini adalah saya merasa sangat senang karena dapat berinteraksi dengan banyak orang, dan saya juga merasa sangat senang karena dapat mencari informasi dengan mudah dan dengan cepat dengan menggunakan media sosial ini. Tetapi akibat media sosial ini, saya semakin sering melupakan tugas-tugas saya. Nah, jadi dari sekarang, ayo kita menggunakan media sosial ini dengan baik dan dengan bijak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Video Bunting dari kelas 85 dari kelompok 3. Di sini saya akan menceritakan apa yang saya dapat tentang media sosial. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga mempunyai dampak negatif dan positif. Kita mulai dari dampak positifnya. Yang pertama, dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Fungsi media sosial: berbagi informasi tentang diri atau bisnis kamu dengan orang lain, menciptakan koneksi antara orang-orang yang memiliki minat yang sama, membantu orang menemukan bisnis lokal dan sumber daya lainnya, memberi akses informasi tentang peristiwa yang terjadi di dekat tempat tinggal atau di seluruh dunia. Jadi refleksi saya adalah
Refleksi saya adalah setelah saya melihat file yang sudah dikirim untuk dibaca dan dipresentasikan, saya mengetahui apa itu internet, dampak negatif positif internet, sejarah internet, dan pengaruh apa yang didapat dalam masyarakat dan diri sendiri. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam SFB, semangat fraternitas. Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan saya Abraham Marcelius Tepu dari kelompok 3 kelas 85. Di sini saya akan menjelaskan media sosial terhadap pengaruh sosial masyarakat. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik dalam hal budaya, etika, dan norma yang ada. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan lain-lain. Adapun dampak-dampak positif dan negatif dari media sosial ini. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi, memperluas pergaulan, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari media sosial ini adalah kita dapat membuat orang-orang menjadi kecanduan, menimbulkan konflik, masalah privasi, dan lain-lain. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang timbul dari sesuatu, bisa dari orang maupun benda, yang ikut membentuk watak kepercayaan diri dari seseorang. Dari pengertian tersebut, bahwa pengaruh adalah sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah seseorang. Refleksi saya dari yang saya presentasikan tadi adalah kita harus membatasi penggunaan media sosial supaya kita tidak kecanduan atau terpengaruh dengan media sosial yang ada. Sekian dari saya, mohon jika ada yang salah maupun kata-kata yang salah, saya tutup dengan salam SD, semangat fraternitas Dina. Halo Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Moreno Gustian Surindepari dari kelompok 3, kelas 85. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami tentang pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Nah, jadi dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akulturasi budaya, sentuhan teknologi, informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Kebiasaan personal dan menyampaikan ide, kritik, saran, dan bahkan hujatan sering dijumpai setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan. Tidak sedikit dekresi lahir dari beberapa kelompok masyarakat dengan opini dan argumen yang diyakini. Bagaimana bisa kita menyaksikan gerakan demonstrasi besar beraju aksi bela Islam 411 dan 212 di penghujung tahun 2016 yang menuntut penguasa untuk turun tangan langsung melerai dua kubu yang bersaling pendapat. Bagaimana bisa kita memahami istilah viral dalam media sosial sampai adanya fenomena Om, telolet Om. Hampir di setiap daerah di Indonesia, hingga anak-anak hingga dewasa yang rela berpanas-panasan dan hujan-hujanan menunggu truk bus yang melintas, berharap kendaraan tersebut menyampaikan klakson variasi dengan membawa kertas bertuliskan Om, telolet Om. Berbicara tentang fenomena viral, semuanya tidak lepas dari peran dan pengaruh media sosial terhadap kehidupan di masyarakat kita. Kondisi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini menuntut sikap adaptif dan responsibilitas. Nah, pemerintahan secara nyata media sosial telah merubah kehidupan sosial masyarakat hampir semua jenjang dan strata sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat sejatinya dibutuhkan guna mengalirkan siklus bermasyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan perlu mengatur kebebasan dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. Nah, jadi sedikit yang saya pahami tentang pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Jadi refleksi dari saya adalah kita di Indonesia, refleksi dari saya adalah jadi kita sudah memahami bahwa viral ini dapat dari kata-kata viral ini kita dapat
memahami bahwa seperti fenomena Om Telolet Om tadi yang sudah viral, itu bahwa itu sudah menjadi tren, jadi banyak orang yang mengikutinya. Dan juga kita juga dapat memahami beberapa seperti kasus-kasus viral yang seperti kasus korupsi atau kasus pembunuhan.